warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul evaluasi sistem perawatan mesin eksplorer untuk meningkatkan keandalan dan kinerja mesin pada kopi rumpi rumput abin. Di sini perkenalkan, nama saya Irfan Effendi dengan nomor BP belakang 0078. Saya Dika Andi Pratama dengan BP belakang 0073. Saya Faris Ramadhani dengan BP 0049. Saya Muhammad Abdul Fikrizan dengan BP akhir 0060. Saya Muhammad Farah Agama dengan NIM belakang 0053. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan kepada rekan saya yaitu Imam. Kepada Imam dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang bab 1 pendahuluan atau penjelasan bab 1 pada laporan sesuai kali ini. Itu ada latar belakang. Pemeliharaan atau maintenance adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan, penyesuaian dan pergantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan produksi yang memuaskan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada bab 1 kali ini ada 3 poin. Pertama yaitu bagaimana cara menggunakan dan menerapkan perhitungan MTBF pada mesin kopi espresso. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan dan melakukan perhitungan MTR pada mesin kopi espresso. Yang ketiga, bagaimana cara menggunakan dan menerapkan perhitungan available pada mesin kopi espresso. Adapun tujuan pada bab 1 kali ini yaitu untuk mengetahui perhitungan MTBF, perhitungan MTBR, dan untuk mengetahui perhitungan available. Manfaatnya yaitu untuk memahami perhitungan dari ketiga perhitungan tersebut, dan batasannya itu pertama, penelitian ini berfokus pada kegiatan perawatan atau maintenance. Yang kedua, analisis keandalan mesin dilakukan menggunakan metode MTBF, MTTR, dan available. Yang ketiga, perhitungan yang dilakukan dibatasi pada pengukuran MTBF, MTTR, dan available. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang bab 2 tinjauan pustaka. Itu yang pertama ada maintenance. Maintenance adalah perawatan terhadap mesin demi menjaga kelangsungan dan kelancaran produksi sehingga bisa meningkatkan profitabilitas produksi perusahaan. Yang kedua ada korektif. Pada kasus kali ini kami menggunakan corrective maintenance. Corrective maintenance yaitu perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasikan penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya sehingga mesin atau peralatan produksi dapat beroperasi kembali. Lebih ringkasnya, corrective maintenance ini adalah memperbaiki barang ketika rusak saja. Itu yang kedua ada reliability. Reliability itu suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik atau sudah benar. Yang ketiga, availability. Availability yaitu kemampuan perbaikan yang akan mengembalikan sistem ke keadaan yang operasi. Ukuran alternatif dari kerja sistem adalah ketersediaan. Ketersediaan tergantung pada keandalan dan maintainability. Untuk memprediksi ketersediaan sistem, baik kegagalan dan distribusi probabilitas perbaikan harus dipertimbangkan. Itu selanjutnya MTBF, itu Man Time Between Failure, adalah rata-rata waktu suatu mesin dapat dioperasikan sebelum terjadinya kerusakan. Dan setelahnya ada MTTR, yaitu Man Time to Repair, yaitu perencanaan perbaikan dan manajemen perbaikan merupakan faktor kunci pengukuran untuk kerja lainnya yang dikenal dengan MTTR, mengukur seberapa lambat atau cepat mesin kembali bekerja setelah terjadinya downtime. Setelah itu FMEA, yaitu Failure Model and Effect Analysis, suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasikan dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan
Sistemnya digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas. Baik, selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini yaitu ada objek studi. Objek studi pada penelitian ini adalah mesin espresso di kopi rupi, pupuk tabiang, yaitu peralatan yang digunakan untuk mengekstra kopi dengan memanfaatkan tekanan tinggi dan air panas sehingga menghasilkan minuman espresso. Mesin ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti boiler, pompa tekanan, drum head, portafilter, dan steam watt, dan bekerja secara terintegrasi dalam proses pembuatan kopi. Dalam bab 3 ini ada juga yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ada A. Observasi. Observasi dilakukan di kopi rupi ini yaitu prototyping dengan mengamati proses kerja mesin espresso dari pemanasan, penggilingan kopi, ekstrak hingga penggunaan steam watt. Dan yang kedua yaitu ada wawancara yang dilakukan kepada barista pengguna mesin espresso yang di kopi rupi prototyping untuk mengetahui permasalahan atau kerusakan yang sering terjadi dalam penggunaan mesin. Dan yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi ini yaitu pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti berupa foto, proses observasi, dan wawancara di kopi rupi prototyping. Dokumentasi mencakup gambar mesin espresso secara keseluruhan, komponen-komponen utama seperti boiler, head, portafilter, dan steam watt, serta aktivitas penggunaan mesin barista saat proses pembuatan kopi berlangsung. Data yang dikumpulkan yaitu penelitian meliputi berbagai hal, yaitu data downtime mesin espresso, data kerusakan mesin espresso, data jam operasi mesin espresso, dan perawatan perbaikan mesin espresso. Setelah melakukan analisis atau penelitian, lalu dibuatkanlah diagram alirnya. Sekian dari modul bab 3 ini. Baiklah, saya di sini akan membacakan bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Perawatan korektif. Perawatan korektif adalah merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan setelah mesin espresso mengalami kerusakan atau penurunan fungsi sehingga tidak dapat beroperasi secara normal. Tujuan perawatan korektif adalah untuk mengembalikan kondisi mesin agar dapat digunakan kembali sesuai dengan fungsinya. Untuk perawatan korektif, bagian-bagian atau komponen yang rusak adalah pompa air, karet seal groove head. Jenis pemeriksaannya adalah pengecekan pompa saat diperlukan. Untuk selanjutnya adalah data kerusakan atau downtime. Untuk data kerusakan pada jalur air yang tersumbat, penyebabnya adalah penumpukan mineral dan kerak dari operasional. Dampak pada mesin adalah aliran air terhambat, tekanan ekstraksi kopi tidak optimal, dan mesin tidak beroperasi dengan baik. Tindakan perbaikannya adalah perbaikan pembersihan secara menyeluruh dan proses descaling. Untuk waktu downtime yang diperlukan untuk kerusakan ini adalah 3 jam. Untuk kerusakan kedua adalah karet seal groove head yang bocor. Penyebabnya adalah kehausan dan kebocoran akibat paparan suhu tinggi terus-menerus. Untuk dampak pada mesin adalah air keluar dari celah groove head saat ekstraksi, kualitas seduhan menurun, dan potensi bahaya keseluruhan operator. Tindakan perbaikannya adalah penggantian karet seal groove atau karet seal baru. Untuk lama waktu downtime pengerjaannya adalah 1 jam. Jadi untuk downtime keseluruhan setelah kami melakukan observasi adalah 4 jam. Selanjutnya adalah perhitungan MTBF. Untuk perhitungan MTBF, hasil dari perhitungan MTBF adalah 73 jam, di mana didapat dari 146 jam total waktu kerja aktual dan dua kali jumlah kerusakan, hasilnya 73. Untuk lama observasi kami adalah 30 hari. Setelah itu dinyalakan 5 jam per hari. Setelah itu perhitungan MTTR. Untuk perhitungan MTTR adalah 4
total waktu perbaikan dibagi dengan 2 jam jumlah kerusakan. Hasilnya adalah 2 jam. Setelah itu perhitungan availability. Untuk perhitungan ini adalah MTBF dibagi MTBF ditambah MTTR dikali 100%. Untuk hasilnya adalah 97,33%. Selama 1 bulan tingkat kesiapan mesin espresso mencapai 97,33%, hanya sekitar 2,67% waktu operasional yang hilang akibat kendala teknis atau perbaikan. Angka ini di atas 95% sudah tergolong sangat baik untuk operasional kedai kopi sehari-hari. Selain itu perhitungan reliability. Untuk perhitungannya adalah R dalam kurung T sama dengan E minus T per MTBF. Untuk hasilnya adalah 93,38% untuk menyelesaikan 5 jam kerja penuh dengan mulus tanpa ada kerusakan minor atau macet. Untuk peluang mesin lancar selama 1 minggu adalah T-nya sama dengan 35 jam dan hasilnya adalah 61,91 jam. Sisa peluang menunjukkan adanya potensi timbulnya gangguan kecil seperti sel gorong bocor dan sumbatan minor. Selain itu dilakukan analisis FMEA dan RCA. Untuk analisis FMEA adalah metode digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi kerusakan pada mesin atau sistem berdasarkan tingkat keparahan dampak seperti safety, frekuensi kejadian occurrence, dan komponen deteksi atau detection. Identifikasi failure mode terdapat 2 metode kegagalan utama pada mesin espresso. Pertama, jalur air mengalami penyumbatan atau scaling akibat penumpukan mineral dan kerak dari air yang digunakan. Kegagalan ini menyebabkan aliran air dan tekanan interaksi menurun sehingga kualitas kopi menjadi tidak konsisten dan proses operasional mesin terganggu. Yang kedua adalah karet seal group yang bocor, mengalami kebocoran akibat paparan panas dan tekanan terus-menerus. Selama pembenahan kegagalan ini menyebabkan air keluar dan celah group head saat proses ekstraksi sehingga tekanan mesin menjadi menurun dan kualitas hasil seduhan menurun. Selain itu, penentuan penyebab utama berdasarkan hasil identifikasi failure mode pada mesin espresso, penyebab utamanya adalah analisis akar penyebab RCA adalah untuk kerusakan jalur air tersumbat atau scaling. Penyebab utamanya adalah penggunaan air dengan kandungan mineral yang sangat tinggi. Dilakukan proses descaling secara rutin. Kondisi ini menyebabkan kerak endapan mineral menumpuk pada saluran air sehingga air menjadi tersumbat. Setelah itu karet seal group bocor. Penyebab utamanya adalah paparan suhu tekanan tinggi secara terus-menerus. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, hasil perhitungan menunjukkan nilai MTBF mesin espresso di Kopi Rumpi ini rata-rata mampu bertahan dan bekerja dalam andal selama 73 jam operasional atau sekitar 30 hari kerja jika dinyalakan 5 jam sehari. Sebelum berpotensi mengalami kendala teknis berikutnya. Yang kedua, hasil perhitungan menunjukkan nilai MTTR setiap kali mesin espresso mengalami kerusakan, rata-rata nilai yang terbuang untuk perbaikan hingga mesin siap digunakan kembali adalah 2 jam. Yang kedua, hasil perhitungan menunjukkan nilai MTTR setiap kali mesin espresso mengalami kerusakan, rata-rata waktu yang terhubung dan proses perbaikan hingga mesin siap digunakan kembali adalah 2 jam. Yang ketiga, hasil perhitungan availability selama 1 bulan, tingkat kesiapan mesin espresso mencapai 97,33%. Hanya sekitar 2,67% waktu operasional yang hilang akibat kendala teknis atau proses perbaikan atau downtime. Angka di atas 90 derajat sudah tergolong sangat baik untuk operasional kedai kopi sehari-hari. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya izin menanyakan pertanyaan tentang mesin kopi espresso.
Kalau untuk perawatannya itu bagaimana biasanya itu bang? Mesin ini? Mesin espresso ini bang dibersihkan setiap hari dan setiap ekstraksi 5 kali itu difus bang Abel. Jadi mengeluarkan sisa kopi. Jadi setiap 5 kali dibersihkan lagi. Ya. Setiap hari bersihkan ya bang. Ya. Bagi seorang barista seberapa penting mesin ini bang? Dalam menghasilkan kopi. Dalam kerjaan abang ini seberapa penting? Ya, kan mesin espresso ini inti dari buat kopi bang, inti dari espresso untuk menjaga hasil yang konsisten, kopi yang enak. Ya, sudah berapa lama kerja di sini? Jenis mesin kopinya apa namanya bang? Kalau jenis mesin kopinya kami pakai dari Latina. Nah, kalau untuk jam operasionalnya biasanya buka dari jam berapa aja? Nah, kami bukanya jam 4 dan jam 4 sore ya. Si utama dari mesin kopi ini apa aja bang? mesinnya itu bang ada mesin ini dengan tekanan yang tinggi sehingga menghasilkan espresso yang menjadi dasar berbagai minuman seperti cappuccino, kopi latte, dan americano. Jadi fungsinya untuk memasak kopi ya bang? Ya. Kendala biasanya apa aja yang terjadi di mesin kopi ini bang? Biasanya itu bang kendala umum yang sering terjadi tekanan mesinnya itu kadang tidak stabil bang. Ada uap bersumbat atau hasil ekstraksi yang kurang konsisten bang. Apakah sering itu misalnya? Kendala itu sering terjadi atau lumayan jarang? Lumayan jarang. Kalau untuk kerusakannya bang, apakah pernah ada apa saja yang pernah dialami dengan mesin kopi? Tapi kalau untuk kerusakan itu bang, ketika orderan terlalu over bang. Terlalu banyak orderan ya bang? Jadi biasanya Ya, pas itu mesinnya sendiri bang. sendiri ya bang? Ya bang.